Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana nih? Masih tetap semangat? Harus dong, harus semangat. Pokoknya ibu gak bosan-bosan untuk ingetin kalian bahwa belajar matematika dan belajar materi yang lainnya harus semangat dan bahagia. Kenapa? Karena dengan semangat dan bahagia kalian mudah dan cepat dalam memahami semua mata pelajaran, khususnya matematika ya. Jadi kalian jangan sampai disugestikan bahwa matematika itu sulit. Aduh, pusing aja kalau udah dengar matematika. Jangan seperti itu. Kalau udah sugestinya seperti itu, udah mau sampai bertahun-tahun juga kalian pasti tetap benci sama matematika. Ya, makanya kalian harus setting pikiran kalian, cintai matematika ya. Kalau bisa cintai guru mata pelajarannya ya. Terus nanti bakal jatuh cinta deh sama pembelajarannya. Oke, siap ya. Oke. Ibu mau tanya nih sebelumnya, materi yang kemarin ibu bahas mengenai definisi pola bilangan dan macam-macam pola bilangan, apakah sudah paham? Alhamdulillah paham semua ya. Karena ibu juga melihat dari hasil latihan soal yang telah kalian isi, alhamdulillah sebagian besar nilainya 100 semua ya. Walaupun hanya ada beberapa orang, sedikit sih di antara teman-teman kalian yang masih kurang perfect nilainya, cuman salah-salah sedikit saja, tapi nggak apa-apa, ibu apresiasikan kepada kalian yang belajar dengan jarak jauh. Kalian sudah sudah berjuang ini, alhamdulillah, masya Allah. Ibu mau mengucapkan bahwa kalian luar biasa. Ya, kalian memang luar biasa, anak-anak yang sangat the best ya. Oke, lanjut aja ya, langsung aja kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, ini disusun oleh ibu sendiri, Ibu Ira Rahmania. Materi pokok, materi yang ibu bahas hari ini adalah yang pertama, pengertian barisan aritmatika, yang kedua, rumus barisan aritmatika, yang ketiga, contoh baris aritmatika, jadi nanti contohnya seperti apa. Yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan baris aritmatika. Nanti kita bahas bersama-sama ya, nanti bareng ibu, tenang aja. Oke, berikutnya, tujuan belajar. Tujuan kalian belajar mengenai barisan aritmatika, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan barisan aritmatika. Yang kedua, kalian dapat memahami rumus barisan aritmatika. Yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah mengenai barisan aritmatika. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Pengertian barisan aritmatika. Deret aritmatika merupakan barisan bilangan yang berdasarkan pola. Pola ya, ingat kemarin sudah ibu bahas mengenai pola. Baris aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan. Ingat, ini harus kalian garis bawahi ya. Kalian harus garis bawahi mengenai pengertian baris aritmatika. Katanya barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan. Itu barisan aritmatika. Nah, ini ada contohnya. Ada barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Ini merupakan barisan aritmatika ya. Barisan berurutan tersebut memiliki selisih atau beda 4 antara dua suku barisan yang berurutan. Bedanya 4. Maksudnya apa ini 4? Ya, ingat kemarin udah ibu bahas walaupun hanya sedikit-sedikit mengenai barisan aritmatika. Dan di barisan aritmatika ini ada yang disebut dengan ada yang dilambangkan dengan A, itu artinya suku pertama, dan ada yang disebut dengan B, lambangnya B, itu disebut dengan beda atau selisih. Nah, di sini barisan aritmatika ada 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Ibu tanya, mana suku pertama?
Betul sekali. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 suku. Nah, untuk suku pertama ini dilambangkan dengan A. Jadi spesial ya, A. Jadi suku pertamanya adalah 1. Kalau suku kelima 17. Good ya. Nah, pertanyaannya si 4 ini dari mana, Bu? Si 4 ini dari mana, Bu? Yang ini ya. Si 4 ini dari mana, Bu? 4 ini bedanya adalah 4 kan? 4 ini didapatkan dari suku kedua dikurangi suku pertama. Artinya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, itu bedanya. Ingat bahwa beda dalam barisan aritmatika itu polanya harus tetap, harus sama. Ya, nah ini ada pembahasannya. Barisan aritmatika yang ini. Barisan aritmatika memiliki beda yang tetap di mana sering dilambangkan dengan B. Berarti beda ini dilambangkan dengan B, huruf B. Jika B bernilai positif, maka barisan aritmatika itu dikatakan barisan aritmatika naik. Ingat ya. Jadi kalau misalkan hasil dari hasil dari pengurangan suku kedua dikurangi suku ke-1 nilainya positif ya, itu disebut dengan barisan aritmatika naik. Tapi kalau misalkan operasi pengurangan antara suku kedua dikurangi suku pertama hasilnya negatif, berarti nama barisan aritmatikanya bernama barisan aritmatika turun. Ya, ciri-ciri dari barisan aritmatika yaitu memiliki beda yang sama dari suatu bilangan ke bilangan berikutnya ya. Ciri dari barisan aritmatika yang memiliki beda yang sama dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Maksudnya ini apa, Bu? Nah, ini ciri barisan aritmatika adalah bedanya harus sama. Itu kan ada 1, 5 ya. Ada 1, mana ini? Ada 1, ada 5, ada 9, ada 13, ada 17 dan seterusnya. Maaf ya, Bu ya. Nah, 1 ke 5 ini 4 ya. Dirubah. Ini 4. Terus ke 5 ke 9 4 juga ditambah 9 ke 13, 4 juga 13 ke 7, 4 juga. Nah, ini pasti semuanya 4. Terus ininya 4 ya. Nah, ini bedanya sama. Nah, ini yang disebut dengan barisan aritmatika. Maksudnya itu ya, memiliki beda yang sama dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Ini maksudnya ya. Jadi tetap stabil 4, 4 dan seterusnya. Oke, next. Rumus baris aritmatika. Nah, kalian harus hafal ya. Ingat, jangan sampai lupa nih. Rumus suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Itu rumusnya. Lalu rumus bedanya, nah ini B sama dengan UN dikurangi 1. Atau tadi ya, sudah Ibu bahas sedikit bahwa untuk menemukan atau untuk menentukan nilai beda, artinya kalian kurangi suku kedua dikurangi suku pertama, itu mencari nilai beda. Keterangan UN ini sebagai suku ke N, A-nya adalah suku pertama, A ini adalah lambang ya, lambangnya suku pertama, B lambang untuk beda, dan UN dikurangi 1 ini suku sebelum N. Nah, ini contoh baris aritmatika. Tadi ciri baris aritmatika adalah memiliki beda yang stabil, beda yang tetap antara suku pertama dan suku berikutnya. Nah, ini ada barisan aritmatika nomor 1. Ini dulu ya. Nah, ini nomor 1. Nah, ini nomor 1. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Kita langsung ke whiteboard ya, supaya lebih memudahkan kalian. Nah, ini ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya ya. Nah, di sini ini adalah barisan aritmatika. Apakah betul barisan aritmatika? Katanya ciri yang paling menonjol untuk dikatakan barisan aritmatika adalah memiliki beda yang sama antara suku pertama ke seterusnya.
Kita buktikan 3 ke 5, 5 ke 7 apakah memiliki, ini masing-masing apakah memiliki beda yang sama atau tidak. Oke, kita buktikan bersama-sama. 3 ke 5 berarti untuk mencari beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya yaitu 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nilai positif negatif 2. Positif. Berarti ini dikatakan dengan barisan aritmatika naik. Karena hasil selisih atau bedanya positif. Berarti ini 2. Ini juga 2. Ini juga 2. 2. 2. 2. 2. Pasti. Ya, kita buktikan 15 tambah 2. 17. Ya, 3 tambah 2. 5. Ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 2, 17. Betul. Ini berarti berapa nih di sini nih? Tinggal 17 aja ditambah 2, 19. Nah, titik di sini nih. Titik di sini nih, berapa jadinya? Tinggal tambah aja 19 tambah 2. Berapa? 2 1 2 1. Oke, selesai. Ini untuk baris aritmatika. Berarti ini dikatakan baris aritmatika. Nah, yang kedua ini nih. Kita lihat saja ya. Tanpa kita coret-coret. 1 4 7 10 13 16 19 21. Tinggal kalian hitung bedanya berapa. Suku kedua dikurangi suku 1. Suku keduanya 4 dikurangi suku pertama 1. Berarti 3. Apakah betul semuanya ditambah 3 3 3? 1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 7 tambah 3 dan seterusnya. Oh, berarti ini barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika karena setiap selisihnya itu sama antara ini, antara satu ke yang lainnya. Ini ke sini sama, ini ke sini sama bedanya, ini ke sini sama bedanya. Terus sama, stabil ya, yaitu dengan ditambahkan dengan 3 gitu ya. Nah, berikutnya yang di bawah. Di bawah ini, lihat, di bawah ini udah jelas banget ya, ini namanya barisan aritmatika. Karena setiap suku ini cuma ditambahkan satu-satu. Nah, itu ya. Oke, jelas ya, ini contoh barisan aritmatika. Next, contoh soal dan pembahasan barisan aritmatika. Yang pertama kita baca bareng-bareng ya. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Nah, ini barisan aritmatikanya 7, 10, 13, 16, 19, 22 dan titik-titik sampai berikutnya. Ditanyakannya adalah tentukan bedanya atau lambangnya B kecil. Yang kedua, jenis barisan aritmatika. Jenis barisan aritmatika ini apakah itu disebut dengan barisan aritmatika naik atau turun? Tergantung bedanya positif atau negatif. Kalau positif naik, kalau negatif turun. Yang ketiga, suku ke-11 barisan tersebut. Suku ke-11 nanti kayak gini. Suku ke-11 ini berapa? Gitu ya. Berapa suku ke-11-nya? Gitu. Oke, langsung ke penyelesaian. Jawaban yang pertama yang ditanyakan adalah beda. Berarti beda rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Artinya suku keduanya berapa? Suku keduanya adalah 10. Suku pertamanya 7. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Oke, bedanya 3. 3 itu positif atau negatif? Positif. Udah lihat di situ udah pasti jawaban yang kedua bisa terjawab. Jenis barisan aritmatika itu adalah naik. Nah, ada penjelasan ini kedua. Beda lebih dari 0 artinya bedanya angkanya lebih dari 0 yang ini. Angkanya bedanya lebih dari 0 itu dikatakan dengan barisan aritmatika naik. Tapi kalau misalkan bedanya kurang dari 0 itu dikatakan dengan aritmatika turun. Misalkan yang gimana Bu, kurang dari 0? Negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalau hasil pengurangannya negatif ya, itu dikatakan dengan barisan aritmatika turun. Yang ketiga adalah yang ditanyakan tadi, suku ke-11 berapa ya. Rumusnya ingat, jangan lupa rumusnya, ini rumusnya. Nah, ini ya.
Ini rumusnya UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jangan sampai lupa. Tinggal langsung kita masukkan N-nya 11 karena yang ditanyakan suku ke-11. U11 sama dengan A-nya. Tinggal substitusikan. A-nya berapa di sini? A-nya berapa? Tuh. A-nya 7. Di sini suku pertamanya. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya 7 ya. Ditambah dengan N-nya 11 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 3. Bedanya 3 dari sini. Ya. Jadi 7 ditambah 11 dikurangi 1. Berapa? 10. 10 dikalikan dengan 3. Nah, kalau kalian berjumpa dengan operasi gabungan, artinya operasi gabungan ini terdiri dari operasinya gabung, campuran, ada penjumlahan, perkalian dan pembagian kalau itu ada. Tapi karena di sini operasinya perkalian dan penjumlahan, berarti kalian harus selesaikan terlebih dahulu yang perkalian. 10 dikali 3 yaitu 30 ditambahkan dengan 7 baru bisa dioperasikan 37. Jadi suku ke-11 dari barisan tersebut adalah 37. Jadi U11 sama dengan 37 gitu ya. Next, contoh soal dan pembahasan barisan aritmatika. Contoh yang kedua, sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-8 adalah 41. Ditanyakannya tentukan beda pada barisan aritmatika tersebut. Si B ini ya. Yang kedua, tuliskan 10 suku pertama pada barisan aritmatika. Oke, jawab yang pertama. Yang ditanyakan beda, berarti dengan menggunakan rumus ini. Suku ke N. Nah, ini rumusnya jangan sampai lupa ya. UN sama dengan A ditambahkan dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Tinggal kita masukkan saja, substitusikan saja yang ada. Karena yang diketahuinya ada U8 sama dengan 41 dan ada A atau suku pertamanya 6, berarti kita menggunakan rumus suku ke N di mana N-nya kita menggunakan yang ini. Ya. N-nya 8, berarti N-nya dirubah menjadi 8. Bu, kalau misalkan di sini U9 berarti ininya 9. Bu, kenapa sih enggak pakai suku pertama? Si A ini untuk nanti dimasukkannya ke sini. Ya, disubstitusikan. Jadi U8 sama dengan A-nya 6 karena suku pertama 6 ditambahkan dengan N-nya karena N-nya 8 dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Tetap bedanya ya, dituliskan lagi B-nya. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan. Karena ini nanti yang akan ditanyakan si B-nya. B-nya berapa? Ya, ini yang ditanyakan. Tinggal kita dioperasikan. U8 itu kan sama dengan 41. Tinggal tuliskan 41 lalu 6 ditambah dengan 7 dikalikan B. Itu ada dot ya, dot itu artinya perkalian 7B. Berarti 41 sama dengan 6 ditambahkan dengan 7B. Lihat manipulasi operasi ya. Ini ada 41. Kenapa ada 41 dikurangi 6 dari mana? 41 dikurangi 6 yaitu dari ini loh awalnya. Ya, ini. Kalian sudah belajar mengenai aljabar ya, operasi aljabar. Nah, ini ada 6. 6 itu positif negatif. Positif kalau menyeberang, ini artinya jembatan ya. Dikatakan sama dengan ini jembatan aja ya. Mau pindah ruas ke sebelah kiri ke sini nih, ke sini ya. Yang tadinya positif kalau pindah ruas atau menyeberang jembatan akan berubah tandanya menjadi negatif. Ya, menjadi negatif. Jadi negatif. Jadi 41 dikurangi 6D sama dengan tinggal 7B kan di sini 7B. Dioperasikan 41 dikurangi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 35 sama dengan 7B ya. 7B-nya dituliskan lagi. Nah, 35 sama dengan 7B berapa? Tinggal kita bagi 7 semuanya. 35 sama dengan 7B. Artinya semuanya dibagi dengan angka 7 ya. Ini habis, ini bagi 35 bagi 7 tinggal 5. Berarti B-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan
5 deh. Nih bedanya sama dengan 5. Tuh lihat dari hasil bedanya positif atau negatif. Positif. Terus bedanya ini lebih dari 0, berarti ini dikatakan dengan barisan aritmatika naik ya. Dan ini udah dapet ya bedanya berapa, berarti si bedanya sama dengan 5. Nah 5. Lalu yang kedua, tuliskan 10 suku pertama pada barisan aritmatika. Nah ini barisan aritmatika. Suku ke-10, 10 suku pertama. Karena awalnya suku pertamanya adalah 6, jadi tinggal ditambah-tambahkan aja. Tambah berapa? 5 bedanya. Karena kan kalau barisan aritmatika ini setiap suku antar suku bedanya stabil atau tetap atau sama. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 26, 21 tambah 5, 26. Dan seterusnya sampai 10. Nah ini udah ada ya. Nah ini adalah barisan bilangan 10 pertama. Itu ada 10 enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini adalah 10 suku pertama pada barisan aritmatika. Kalau ibu tanya berapa di suku ini, dari 10 suku pertama ini berapakah suku keempat? Suku keempat berapa? Yaitu 2, 1. Kalau suku ke-9 46. Ini ya, hebat. Bisa ya? Oke. Next. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya. Materi pada hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Dimana kalian kalau misalkan kalian belum paham, kalian boleh diulang kembali video ibu sampai kalian betul-betul paham. Dan ingat, nanti ada tugas lagi dari ibu. Soalnya cuma sedikit, ada 2 soal tapi esai ya. Kalian tuliskan di buku catatan kalian. Nanti hasil jawaban yang kalian isi kalian potret, nanti kirim di alamat link yang ibu berikan nanti ya. Oke, cukup sampai situ saja ya, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Pokoknya terus semangat, berjuang ya, mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Amin ya. Terus berjuang, semangat, dan terus berserah kepada Allah, terus berdoa kepada Allah ya. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Ibu Ira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.